Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang kisi-kisi prakarya kelas 9. Perkenalkan, saya Pak Latif yang setia menemani kalian di mata pelajaran IPS dan prakarya. Soal nomor 1, 5, 7, 18, 22, 24. Materi, karakter kayu, bambu dan rotan. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi salah satu karakter yang melekat dari salah satu bahan kerajinan berbahan keras dengan cermat. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari kayu, bambu, dan rotan. Pertama, karakter kayu. Keberagaman, ada berbagai jenis kayu dengan sifat yang berbeda-beda, seperti jati, mahoni, sengon, kamper, dan lainnya. Kekuatan, kayu biasanya kuat dan tahan terhadap tekanan. Beratnya bervariasi tergantung pada jenis kayu, namun, secara umum, kayu cenderung lebih berat dibandingkan dengan bambu. Tahan terhadap cuaca, beberapa jenis kayu dapat menjadi tahan terhadap kondisi cuaca, sementara yang lain mungkin memerlukan perlindungan tambahan. Kedua, bambu. Keringanan, bambu umumnya lebih ringan daripada kayu, membuatnya mudah untuk diangkut dan diolah. Kekuatan, bambu memiliki kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan beratnya, sehingga sering digunakan dalam konstruksi ringan. Tumbuh cepat, bambu adalah sumber daya yang dapat diperbarui karena tumbuh lebih cepat daripada pohon kayu. Fleksibilitas, bambu cenderung lebih fleksibel daripada kayu, membuatnya cocok untuk konstruksi yang memerlukan kekakuan dan ketahanan terhadap gempa. Ketiga, rotan. Ketahanan terhadap cuaca, rotan tahan terhadap kondisi cuaca dan umumnya digunakan untuk perabot luar ruangan. Kekakuan, rotan biasanya cukup fleksibel dan memiliki sifat yang lentur. Ringan, rotan ringan dan mudah dipindahkan. Kelembaban, sebaiknya dihindari paparan berlebihan terhadap kelembaban karena dapat menyebabkan kerusakan. Secara spesifik, soal yang akan muncul tentang ciri khas, manfaat, utama kerajinan, kegunaan rang olahan, berbahan keras. Soal No. 2, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Materi, teknik pengolahan kayu, bambu dan rotan. Indikator soal, peserta didik dapat menginterpretasikan teknik pengolahan salah satu bahan kerajinan berbahan keras dengan teliti. Pengolahan kayu, bambu, dan rotan melibatkan berbagai teknik untuk menghasilkan bahan yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk konstruksi, perabot, dan kerajinan. Berikut adalah beberapa teknik pengolahan untuk masing-masing bahan tersebut. 1. Pengolahan kayu, penebangan dan pengeringan. Kayu biasanya ditebang dari hutan dan kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya. Pemotongan, setelah pengeringan, kayu dipotong sesuai dengan kebutuhan proyek. Penghalusan dan pemolesan, kayu kemudian dihaluskan dan dipoles untuk mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan. Perlindungan kayu, penggunaan pelapis atau bahan perlindungan lain untuk meningkatkan ketahanan kayu terhadap cuaca, serangga, dan kelembaban. Kalian juga harus memahami teknik berikut: intarsia, pengecoran kayu, pirografi, decoupage, anyaman, pahatan, laminasi, pengecatan del. Transformator, mengubah tegangan listrik dari satu tingkat ke tegangan yang berbeda di tingkat yang sama atau berbeda. Multimeter, mengukur berbagai parameter listrik seperti tegangan, volt, arus, ampere, dan resistansi, ohm. Beberapa model juga dapat mengukur frekuensi, kapasitansi, dan lainnya. Saklar otomatis menghubungkan atau memutuskan sirkuit listrik berdasarkan kondisi tertentu tanpa campur tangan manusia. Energi terbarukan vs konvensional. Energi konvensional berasal dari sumber daya alam terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sementara energi terbarukan menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tantangan tetap ada dalam hal ketersediaan dan konsistensi sumber daya tersebut. Pemanfaatan panel surya yakni menghasilkan listrik tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polutan udara, membantu mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim dan kualitas udara.
Pada contoh kasus lain, umumnya konversi energi terbarukan terjadi secara mekanis dan kembali dikonversi menjadi energi listrik. Maket memberikan representasi visual fisik dari suatu ide, desain, atau proyek. Ini membantu dalam presentasi ide atau konsep secara lebih konkret, memudahkan orang untuk memahami dan memvisualisasikan hasil akhir. Bahan yang digunakan pada umumnya menggunakan kertas, karton, maupun kardus bekas. Dan penggunaan lapisan cat akan sangat membantu merepresentasikan replika sesungguhnya. Sampai berjumpa di lain waktu.